Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Nabila Azahra Zain dengan NIM 2000710 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, seringkali kan kita mendengar orang lain mengatakan Pancasila sebagai pandangan hidup, namun banyak dari kita yang tidak mengetahui apa makna sesungguhnya. Saat ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, sebagai mahasiswa, banyak pengertian tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Selama matrikulasi, pengertian itu ditanamkan agar kita bisa menjadi sosok masyarakat yang bisa saling menghargai dan juga menanamkan sifat adil dan amanah kepada orang lain, masyarakat, dan orang sekitar maupun keluarga. Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan bagi mahasiswa untuk bisa merubah sudut pandang yang dewasa saat menempuh kuliah dimanapun berada. Pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang beda-beda. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajarinya atau bahkan mungkin belum mengetahuinya. Sekarang kita simak yuk penjelasan saya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup ini ternyata ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Karena itu makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini, kita diminta oleh negara untuk melihat kesetaraan di antara semuanya, bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini kita harus menempatkan kesatuan dan persatuan, dan juga kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga kepada negara. Dan selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dari orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil juga. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Dan hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan karena saya pun masih belajar. Jikalau ada yang bisa ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.